Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Kak. Di sini saya akan menjelaskan terkait materi di minggu kemarin. Nah, langsung saja ke materinya. Yang pertama-tama, mari kita pahami dulu sinema itu apa sih? Nah, sinema adalah salah satu pencapaian besar umat manusia dalam bidang seni dan kebudayaan sejak akhir abad ke-19 ketika Lumiere bersaudara menayangkan film pendek mereka di Paris. Sinema berkembang menjadi media seni hiburan sekaligus sarana komunikasi global. Nah, film bukan sekadar gambar bergerak saja, tapi sebuah bahasa visual yang bisa menyampaikan ide, nilai, bahkan ideologi. Nah, salah satu cabang sinema yang paling penting adalah film dokumenter. Dokumenter lahir dari semangat untuk merayakan kenyataan. Namun, dokumenter tidak hanya memotret realistis saja, melainkan juga menghadirkan interpretasi kreatif dari pembuatnya. Contohnya, dari film Nanook ya, seperti ini. Lalu Of the North karya Robert Flaherty tahun 1922 seperti ini. Sering dianggap sebagai awal dokumenter meskipun sebagian adegannya direkayasa. Dari sini kita bisa lihat dokumenter bukan sekadar catatan fakta, tetapi juga media refleksi, kritik sosial, bahkan advokasi. Selain dokumenter, ada juga film fiksi. Film fiksi memberikan ruang bagi imajinasi dengan menghadirkan tokoh-tokoh, konflik, dan dunia yang bisa saja tidak nyata. Walau imajiner, film fiksi sering merefleksikan realitas sosial. Misalnya dari film Parasit karya Bong Joon-ho seperti ini. Lalu menggambarkan kesenjangan sosial dengan sangat simbolis namun realistis. Fiksi mengajak penonton masuk ke dalam konflik batin, nilai, moral, dan makna hidup lewat cerita yang emosional. Nah, untuk memahami bagaimana film menggambarkan dunia, teori film mengenal 3 pendekatan besar. Yang pertama ada realisme, yang menekankan pada keaslian. Film realis berusaha menampilkan kehidupan sebagaimana adanya, tanpa berlebihan. Yang kedua, ada klasikisme, yang mencoba menyeimbangkan realitas dan imajinasi. Film klasik biasanya punya alur jelas, karakter berkembang, serta penyelesaian konflik yang teratur. Yang ketiga, yang terakhir, formalisme, di mana yang lebih menekankan gaya artistik dan bentuk. Dalam pendekatan ini, film dilihat sebagai karya seni mandiri yang menonjolkan simbol, teknik, visual, dan estetikanya. Dan yang ketiga, pendekatan ini memberi kita cara berbeda dalam memaknai film. Realisme membuat kita merasa dekat dengan kehidupan nyata. Klasikisme memberi harmoni antara cerita dan estetika. Sedangkan formalisme, kita menikmati film sebagai ekspresi seni yang kreatif. Nah, akhirnya sudah di penghujung akhir video dan materi yang sudah saya sampaikan mungkin sekiranya sudah cukup. Mari kita simpulkan bahwa film adalah cermin sekaligus konstruksi dunia dokumenter, menghadirkan realitas fiksi, membuka ruang imajinasi, sementara teori-teori film membantu kita memahami bagaimana sih sinema membentuk persepsi kita tentang hidup dan masyarakat. Lalu film bukan hanya tontonan saja, tapi juga sarana belajar, refleksi, bahkan perubahan sosial. Melalui sinema, kita melihat dunia dari berbagai perspektif, dan itu membuat kita semakin kaya dalam memahami kemanusiaan. Terima kasih sudah menonton video saya.
Kurang lebihnya mohon maaf. Saya izin pamit undur diri.